Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa? Halaman 370. Jom ya. Paling bawah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yazidu alaihi nadban Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih. Ini tentang doa salat jenazah ya. Jadi salat jenazah ini sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu paling kurang. Atau kalau dia laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha, itu paling sedikit ya doanya. Jadi biasa yang kita baca tersebut itu kita berkata Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afi wa akrim nuzulahu wa wa'sir madkhalahu waqsilhu bil ma'is wasalji wal barad wa naqi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan min khair min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa dakhil jannata wa'idhu min adabil qabr wa min fitnatihi wa min adabin nar. Itu umum dibaca. Jadi setidaknya kalau mau dibaca juga Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu kita kan kadang ya bagaimana cara membaca sekurang-kurangnya doa kepada si mayit itu. Wa yazdu alaihi nadban, juga sunnah ditambah, ada doa yang lain. Allahumma ighfir li hayyitina wa mayyitina wa kabirina wa saghirina wa dzakarana wa unthana. Itu ada doa lagi yang lebih panjang ya. Wa yaqulu fi tifl, bagi anak-anak dibaca mahada Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa dhukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafiyan wa thaqil bihi wa wazinahuma wa abghis sabra ala qulubihima wa la tabtinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Nah, jadi kalau anak-anak kecil didoakan begitu ya, didoakan tersebut itu Allahumma ij'alhu faratan li abawaihi, ya Allah jadikanlah anak ini sebagai persediaan untuk ayah dan ibunya. Nah, jadi untung semua ya. Wa dhukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafiyan wa thaqil bi mawazinahuma, simpanan, tabungan, nasihat, ibarah dan penolong bagi keduanya, si orang tua tadi ya. Beratkanlah timbangan amal mereka berdua dengannya. Wa pergi sabr ala qulubihima wa la tabtinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Tuangkanlah kesabaran pada hati keduanya, si orang tua tadi, dan jangan engkau fitnah mereka berdua setelah kematiannya, dan jangan engkau tutup mereka berdua dari pahalanya. Itu orang punya anak. Jadi kalau nak kawin cepat punya anak, jangan berlambat lagi macam selebriti saja, disuntik-suntik supaya jangan keluar. Nah tuh ya,
Kalau tambah beranak ditutup aja lubangnya itu. Ya, payah betul. Ya, ini melambat-lambatkan orang, salah satu di antaranya beranak cepat yang paling untung tersebut itu ya. Nah, ini ada orang sekarang lambat punya anak. Ya, ada pula lebih pula punya anak, kawin 2 bulan 2-3 anak. Nah, itu kapan tuh buatnya pula? Allah. Nih si anak tadi ya. Jadi satu keuntungan kapan juga anak itu satu keuntungan bagi kedua orang tuanya. Wa qala syekhuna wa laysa qawlu Allahumma ij'alhu faratan ila akhiri mughniyan 'anid du'a ilahu li'annahu du'aun lillah bil lazimi wa huwa la yakfi li'annahu idza lam yakfi ad-du'a'u lahu bil umumi syamil kulla fardin fa aula hadza. Jadi guru kita ini berkata, menjelaskan dengan pembacaan doa yang terakhir ini. Nah, tadi Allahumma ij'al faratan, terus itu dia berkata tidaklah berarti cukup hanya itu saja tanpa mendoakan si mayat. Ya. Sebab doa ini berisi permohonan sesuatu yang lazim terjadinya, di mana belum cukup syarat sebagai doa untuk si mayat dalam salat jenazah. Justru demikian, karena apabila doa untuk si mayat yang bersifat umum dan mencakup setiap individu itu belum dianggap cukup, maka lebih-lebih doa yang hanya permohonan sesuatu yang lazim terjadinya ini. Jadi itu bermacam-macam doa bagi jenazah itu ya. Nah, itu kita terakhir itulah mengsalati, kita memandikan, mengkafani, mengsalati dan mengantarkan ke kuburan. Itu fardu kifayah ya. Wa qala yu'annasu dhama'ir wa fil untha wa yajuzu tadhkiruha bi iradatil mayyit wa syakhs. Ini dasar bahasa nahwunya pula. Untuk mayat wanita dhamir dalam doa diganti dengan dhamir yang muannas. Artinya kalau Allah maghfirlahu itu buat laki-laki, Allah maghfirlaha itu perempuan. Tapi kalau juga tetap Allah maghfirlahu boleh juga. Karena maksud mayit itu laki-laki penuh sama mayit. Bahasa Indonesia juga begitu. Si mayit, ada mayit laki perempuan, itu umum yang dikatakan mayit. Itu maksudnya itu ya. Waqala untuk mayit wanita dhamir dalam doa diganti dengan dhamir yang muannas, grammarnya itu. Namun boleh tetap mudzakkar dengan maksud kembali kepada al-mayyit atau ya as-sakhs. As-sakhs itu pribadi orang itu. Itu tentang juga belajar tentang hal-hal tersebut itu. Wa yaqulu fi waladiz zina Allahumma ij'alhu faratan li ummihi. Nah, ini anak zina. Gimana cara mendoakannya? Ini anak jelaskan. Ya. Ini kan anak ini mungkin bapaknya bisa menafikan tapi ibu tidak. Karena ibu memang di perut ibu. Ya, maka laki-laki yang sembarang kalau kalian betul jangan nyerocos sana nyerocos sini kelakuan itu. Kasihan tuh perempuan. Ya. Untuk mayat kanak-kanak hasil perzinahan doanya diganti dengan Allahumma ja'alhu faratan li ummihi. Ya Allah, jadikanlah ya sebagai persediaan untuk ibunya, bukan bapaknya. Jelas ya? Ini. Jadi anak tidak salah. Kita ini tadi, jadi kalau bergaul itu sedang-sedang yang muda-muda ini. Kalau sudah anak dekat cepat sajalah kawin, jangan tunggu-tunggu lagi. Nanti payah. Ya sekarang biasa kan kejadian itu. Ya jangankan kamu sekolah umum, di pondok pesantren saja masalah besar. Betul. Bukan kan ustadz saja bisa begitu. Ya, sering kejadian kan. Nah, tuh hati-hati. Kalau sudah tuh cukup sudah beritahu sama bapak ibu ya, minta dikawinkan daripada beli HP mahal-mahal. Ya kumpulkan duit tuh carikan jalan, ngerti? Ya, apa perut nongol enggak punya bapak. Nah, itu nanti. Ya, jelas itu. Ini gandengan tiap hari yang digandeng itu siapa? Bukan ponton. Berdosa. Paham? Nah, sama anak kiai, anak ustaz sama saja begitu. Hukum tetap hukum.
Jangan kau bilang tersebut itu, ya hati-hati tersebut itu, kasihan orang tua kamu tentang itu. Ya, memberi pelajaran, mengajarkan kepada kamu semua, kau ternyata hal itu berdosa. Ya, Ustaz ingatkan baik ini tersebut ini ya tentang hal-hal itu. Ya, ini yang belum kawin, sudah kawin dengan macam-macam pula tambah penyakit itu. Wal muradu bil ibdali fil ahli wa zaujati ibdalul awsafi ladzawati. Liqaulihi ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wala khabar Tabrani wa ghairihi inna nisa'al jannati min nisa'id dunya afdalu minal huril 'ain. Tengok nih. Jadi orang perempuan betina dijaga baik-baik. Ya, bukan nak kau pukul, bukan pukul bahasa Melayu. Kalau tak mukul tak keluar kepala botak kau tuh. Nah, itu beda mukul orang Melayu bilang, ya tak? Nah, tuh. Mukul itu dengan tangan, menyiksa, apa itu perempuan dijaga, disayangi tersebut itu, paham? Ini main tendang, main tinju aja. Kalau kena anakku kapak kau. Nah, tuh, dengar baik. Diberitahu dulu. Gila Ustaz kasar betul. Iya. Jelas itu. Anak orang semaunya itu ya. Tidak boleh begitu. Tengok nih. Yang dimaksudkan dengan penggantian ahli keluarga dan jodoh adalah pergantian dalam sifat-sifatnya, bukan pada zatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami temukan pada mereka keturunan mereka. Dan hadis At-Tabrani dan lain-lain menyatakan bahwa wanita atau surga yang berasal dari wanita dunia adalah lebih afdal daripada bidadari surga. Coba. Jadi perempuan-perempuan kamu tuh kalau betul dia bagus baik, itu komandannya di surga nanti, lebih afdal daripada hurul ain, bidadari. Paham tuh. Jaga bagus-baik tersebut itu. Makanya dia tetap memimpin tersebut itu. Ya, itu perempuan bagus, perempuan surga. Tapi kita amal baik seperti itu, maka dijaga istri tersebut itu dengan bagus baik supaya ada teman kamu di sana nanti. Ya, kalau tidak tentu yang surga itu tentu ada diberikan Allah Subhanahu wa taala wanita yang lain. Nah, dikatakan itulah bagian laki-laki. Perempuan juga kalau tak punya laki bagus masuk, dia akan dikasih juga. Kalau Allah saja bisa membuat bidadari, kok tidak lucu Allah tidak bisa membuat bidadara? Ya kan? Maka dikatakan wahurun ain ka amsalil lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tuh. Jadi wanita surga dari dunia ini lebih abal daripada wanita surga itu sendiri. Enggak tidak kau? Tuh, dijaga tuh bini, jangan ada lempar-lempar. Jaga tuh bagus baik, jangan dibuang-buang ke tanah orang. Paham? Ya. Ya Rasul, ada tak nenek-nenek di surga? Kata Rasul tak ada nenek-nenek di surga. Nabi ya, nangis tuh nenek. Nabi berguraukan. Dan nenek itu nangis kalau nek, memang tidak ada nenek di surga. Nenek balik muda lagi. Kalau nenek ada di surga, yang mau sama nenek itu siapa? Mau tak sama nenek-nenek? Cuma kakek itu tanya tuh yang tua-tua tuh. Nak kawin, coba nak tua, lecan, nak muda lah muka dia tu. Betul. Di dunia nak muda, apalagi di sana, betul. Tanya yang tua tu. Walaupun dia kecoh dia, tetap mencari yang muda. Ya, itu tadi maksudnya. Maka beramal bagus kata Allah tadi, wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi kalau sudah ngaji betul-betul baik-baik. Yang dapat jodoh jaga betul-betul. Yang sudah punya jodoh jangan sembarangan. Yang buang jodoh celaka. Paham? Dengar ada Ustaz bilang baik-baik ini. Ya, aku tahu kau tersinggung. Memang sengaja nyinggung itu. Ya, memang sengaja. Ya, hal ini saudaraku. Jadi perempuan itu teman kita. Rasulullah berkata, al-mar'atu syaqaiqar rijal. Perempuan itu ada rusuknya laki-laki. Artinya tidak terpisah. Jodoh itu lain jenis, bukan satu jenis. Jangan tengok di HP orang kawin sama jenis. Apa itu? Mau main anggar, mau main lesong. Ya, ada tak penyakit gila anak kiamah sudah ini? Ya, masa
Jantan sama laki-laki, perempuan sama perempuan kawin dia. Apa yang ada gawe itu? Allahu Akbar. Jelas ya? Tuh, bagus, baik, niatkan ya Allah. Nah, malam Jumat ini malam mustajabah doa. Ya Allah, berikanlah aku ya Allah. Terus aku ni Allah sudah nih. Nah, beras berapa banyak sudah mahal, ngaji sudah terus sana sini, ustaz tiap hari marah-marah terus. Ya tak, gula mahal, maka ayam mahal. Berilah ya Allah sebelum aku berubah perasaan. Mudah bagi Allah tidak? Nah, mudah-mudahnya ngerti apa-apa. Yang tua itu pun tak mau kalah, tengok Tuhan. Ya, kakinya goyang-goyang sana sini. Ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau anak zina ketahuan itu doanya buat ibu, kalau Allahumma ja'al faratan li ummihi. Jadi kalau salahkan anak itu tetap, kalau kamu begitu anak di luar nikah bahasanya sampai hari kiamat tetap anak kamu. Jelas. Itu ini perkawinan itu bukan di dunia, sampai akhirat nanti. Ya, maka bagus tersebut itu jaga, bagus jangan sampai berzina. Nih kan kita ini kalau yang nama pacaran itu zinahnya banyak sudah. Zinah pandangan, zinah penciuman, zinah pegangan. Betul tak? Pegang, mencium, betul. Perasaan itu semua dilakukan 6 macam dilakukan tuh. Yang ketujuh cuma belum. Yang ke-7 itu buka celana. Nah kalau sudah 7 itu habis. Tapi 6 dilakukan sama orang. Pertama muqabalah, berhadapan. Yang kedua munadharah, pandangan. Yang ketiga mula'abah, main-main dia. Zina ada tuh. Gandengan sama anak orang. 1. Cium anak orang. 2. Pegang anak orang. Ya. Dia bilang, nah itu penciuman. Paham kau? Ingatkan dia. Jadi teriak sekali. 1 cuma yang kalau kau 1 lagi yang dilakukan habis semua itu 7 macam. Zina itu 7 dengan alat vital itu yang terakhir. Paham akhi? Ya, kepada Allah minta, ya Allah, Ustaz kalau ketemu nyinggung terus. Nah, memang disinggung. Kalau tahan pergilah kau balik atau ngaji. Nyemak-nyemak dunia aja. Ya, aku begitu bilang. Ada yang tak mau ngajari, pergilah kau. Nah, kalau guru kami di Mekah, kalau tanda suruh balik, bukan manja-manja panggil. Ini ilmu, bukan restoran. Paham? Ya Allah. Kenapa dia mau tanya tuh? Baca. Tuh, tunggu tuh. Mana rekaman itu di sana tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Maksud yang tidak dibolehkan untuk sholat di tanah sengketa itu apakah hanya sholat berjamaah saja atau sholat sendirian? Apa baca? Baca lagi. Maksud yang tidak dibolehkan untuk sholat di tanah sengketa itu apakah hanya sholat berjamaah saja atau sholat sendirian? Tanah sengketa, Rasulullah berkata ada 2 hal plus 1. Yang tidak boleh kita sholat, pertama kubur, bikin masjid. Yang kedua WC. Yang ketiga saat tanah sengketa. Semua tak boleh di situ. Jadi kalau tanah masjid disengketakan nih ya. Ini imam salat di dalam, tapi makmum masih di luar sana sembahyangnya. Mau? Maka dihabiskan sengketa tanah itu. Ya, iya. Orang bersengketa macam mana masalah? Kau aja laki bini sengketa macam mana? Enak tak? Makan sengketa enak tak? Kawan bersengketa enak tak? Itu jawabnya. Menghadap Tuhan sengketa juga masalah besar. Ngerti? Jangan salah di situ kalau sengketa. Ya, itu saja. Sama? Ya. Ada lagi? Nah, tanya apa di belakang tuh? Yang tukang sengketa nih. Ya. Wasabi'uha, syarat mayit ini salamun ka ghairiha. Hadza ba'da rabi'atin walajibu fi hadhi dzikru ghairis salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajibnya. Sunnah assalamualaikum warahmatullahi, itu yang sunnahnya. Sama. Paham tuh? Tak ada wajib setelah itu lagi. Jelas? Tak ada sapu muka. Ini sapu muka tadi aku tengok ada aja. Tak ada itu. Salam jenazah tak ada salam sapu muka. Memangnya apa?
Yang sapu muka itu kalau Assalamualaikum warahmatullahi, salat nih biasa. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atib anni alhamma wal hazan. Itu bacanya. Ya Allah, hilangkan daripadaku gelisah dan sedih. Ini sapu dari belakang. Sapu apa? Ya ada begitu kan? Nah, dari jidatnya nyapunya itu, berdoa, ya Allah, hilangkan daripadaku gelisah dan sedih. Maka orang sudah sembahyang tak ada yang sedih, sibuk ini sudah sembahyang muram jamuka. Kenapa? Muram beras mahal. Padahal dari rumah Allah. Kenapa tidak minta sama Tuhan tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jelas. Belajar itu. Waqala, rukun ketujuh salam sebagaimana pada salat-salat lain. Yang diucapkan sesudah takbir yang keempat. Sesudah takbir yang keempat itu tidak wajib membaca apa-apa selain hanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Yang sunnahnya ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas? Yang mau abdalnya wabarakatuh. Ya. Kenapa? Saya jenazah. Ya. Wa qala lakin yusannu Allahumma la tahrimna ajras salati alaihi au ajral musibati wa la tabtinna ba'du ay birtikabil ma'asi waghfir lana wa lahu. Tetapi sunnah berdoa sebagai berikut. Ya, kita setelah keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir lana wa laha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Kalau dia rame, Allahumma ighfir lahum, ya, wa la tahrimna ajrahum wa la tabtimna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Itu damir namanya ya. Jelas? Mana kitabnya? Tertinggal. Memang tak ada. Yang lain mana kitabnya? Tak ada. Itu nimpa sama kawan yang punya kitab tuh. Pinjam isi kok. Ya, supaya tengok. Itu kasih. Depan ini depan tuh. Nah, tuh belakang sama belakang ada. Ayo ambil. Tiap hari kita mensalati jenazah, tapi kita lupa kalau kita bakal jadi jenazah. Saya semalam ada anak tamatan dari Martapura datang ke rumah, ada guru dari Kalimantan, tidak tahu teman meninggal, Ustadz Hatim, ya, Salman Jalil, itu termasuk paman guru Jaini. Itu kawan saya sekolah sama-sama tuh, saya Nuruddin Marbu, meninggal baru seminggu sebelum hari raya apa kemarin tuh, begitulah ya. Itu tak tahu kau besok kau pula. Ya, paham dululah kau, nanti aku bacakan. Kalau bisa. Tapi Allah Maha Kuasa tidak. Nah, itu maka sebelum kita tidur nih, baca apa setidaknya? Baca kalimat tauhid, qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad. Baca ayatul kursi, ya itu ya. Tak tahu nih. Tahu-tahu berangkat. Ya kan? Nah, ada kira kesempatan ini ya. Habis dengan tua-tuanya. Ini lagi 3 nih. Bentar lagi dipilih tinggal siapa nak nih? Yang 3 nih. Ya, udah bantu-bantu dah. Ya, ngomong apa? Dulu ada tongkat di ujung tuh, ada orang meninggal itu tuh. Kalau kena bawa tongkat di ujung tuh, orang pergi dekat sini. Iya, tuh tongkat di tegak dekat masjid dan tuh pintu tuh. Berangkat orang, bawalah kau. Kau nak berangkat juga? Tanda? Ya. Ya Allahu Akbar. Ya kalau macam-macam sedang-sedang sajalah ya lah. Kalau memang hati-hati kita tak tahu. Ya hal ini ya. Tengok nih kalau kita baca. Kenapa dia mau tanya tuh?
Walau takhallafa an imami bila udhrin bitakbiratin hatta syara'a imamuhu fi ukhra batalat salatuhu. Coba. Apabila dalam salat janazah seseorang dengan tanpa udhur terlambat dari imamnya sejauh 1 kali takbir yang sampai imamnya memulai takbir berikutnya, maka salatnya dihukum batal. Karena salat jenazah nih setiap takbir itu ada bacaan tersendiri. Paham? Takbir pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat Nabi, yang ketiga doa. Ya bagi yang keempat tuh ada sedikit salam. Beda kalau kita takbir Id itu walaupun takbir 2, 3, 1 tidak masalah. Karena bacaan sama setelah takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar. Ya. Jenazah tidak. Yang ketinggalan takbir menambah supaya sama takbir 4 kali. Ya. Jangan duluan pula. Di ketinggalan takbir didulukan pula, itu batal juga syaratnya supaya sama dengan imam. Ada orang begitu tuh. Ya. Wa qala walau kabbara imamuhu takbiratan ukhra qabla qiraatil masbuqil fatihata tabahu bi takbirihi wa saqatatil qiraatu anhu wa idza sallama al imamu tadarakal masbuqu ma baqiya alaihi mal adkari. Wa qala apabila sang imam telah mulai takbir berikutnya sedangkan si makmum masbuk belum sempat membaca Al-Fatihah, maka supaya mengikuti bertakbir dan bacaan Al-Fatihah dianggap gugur apabila imam salam. Makmum tersebut supaya menyusulkan hal-hal yang belum ia lakukan berikut zikirnya pula. Ya. Supaya dapat takbir pertama itu cuma separuh, udahlah separuh itulah. Yang berikutnya mungkin takbir terakhir kau cuma dapat itu ya situ, tapi yang lebihnya kamu mesti tak tambah Fatihahnya itu, cuma takbir yang rukun yang lain kamu lakukan. Ya. Ya ada orang tanya, ini saya bilang nih ada 10 amplop nih buat kamu salat jenazah. Dibilang Ustaz salat hadiah. Berapa rakaat Ustaz dibilang? Salat jenazah dia berapa rakaat? Kacau ini. Tanya. Ya. Ada yang bertanya begitu soalnya di antara kamu nih. Ya. Wa yuqaddamu fil imamati fi salatil mayyiti walau imra'atan abun aw naibuhu fa abuhu thumma ibnun fabnuhu thumma akhun li abawahi fa li abi thumma ibnahuma thumma al-ammu kadzalika thumma sairul asabati thumma al-mu'tiqun thumma dzu rahimin thumma zaujun. Tengok. Tak sama salat biasa yang imami itu. Kalau salat biasa kita maghrib yang semacam ini itu silahkan yang alim yang faqih itu jelaskan walaupun dia lebih muda. Tapi kalau jenazah tidak. Kita ini tidak kalau jenazah cari kiai yang itu, kayak ustaz yang itu bodoh orang tuanya itu. Bukan itu yang dicari, yang dekat dengan jenazah itu. Karena doanya li asfaq. Nah, ini cari kiai yang tahan jauh-jauh pergi ke masjid mana tuh. Padahal kau di sini banyak ustadznya. Pergi. Kesinggung ustaz di sini itu kau buat. Nah, pergi sana aku bilang sembahyang bawa sana pula. Kalau kena aku jadi komandan, bawa usir kau. Ya, siapa tuh Ada kan yang begitu tak? Ada. Sok betul ngaji nih Coba nih Di dalam salat jenazah sekalipun mayat perempuan yang didahulukan untuk menjadi imam adalah urutannya di bawah ini ayah atau wakilnya, wakil bapak ya. Itu ayahnya ayah, kakek, anak lelaki, anaknya pula anaknya anak lelaki, cucu. Paham? Bukan orang alim.
bukan orang fakih yang dekat dengan jenazah itu. Ini asalkan saja sama kiai itu. Kiainya mesti paham, tahu sana, kau saja. Ini tidak nih amplopnya tebal langsunglah masuk. Disinggung nih ha. Peka tuh dengar. Ya. Dengar tuh. Kemudian lagi saudara lelaki seayah seibu. Nah, kemudian saudara lelaki seayah, putra saudara lelaki seayah seibu. Ponakan. Putra saudara lelaki seayah, saudara ayah seayah seibu. Coba. Saudara ayah seayah, famili asabah lainnya yang memerdekakannya jika mayat berasal daripada budak. Teman-teman suami lahirnya. Berada ada ustaz situ. Kalau tak mempan lagi baru ustaz maju. Ngerti? Ustaz paling dulu maju. Karena memang bayaran imam ustaz tuh beda bayarannya ya. Itu aja lah. Mudah-mudahan tersinggung. Ya, dengar tuh ya, rekaman tuh dengar lah ustaz. Nah gila ini dia bilang nyinggung terus. Memang iya. Ini raya sudah selesai kita pemaafan. Nanti hari haji kita berantem pula. Bismillah. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh lagi? Jadi kalau mak kau mati besok bapak kau jadi imamnya, paham? Ya, kalau mertua kau mati, bini kau mati, mantan tak boleh kau jadi imam, bekas bukan bini kau lagi. Berarti? Tengoklah besok. Kalau kau mati, tuh bapak kau jadi imam. Sudah ada sudah tuh. Kalau tak ada baru kawan-kawan kau nih. Kata alhamdulillah mati juga terakhir. Kalau awak bengak kawan akrab tuh kita menguburkan paling kuat dengan hijaknya. Aduh ya. Betul tak? Kalau tak ada biar tak ada masuk di tunggal nih. Paling kuat juga kata kawan ya aduh hai. Sampai hati kau kuat bikin hijaknya. Aku dulu tak bisa narik kalau aku pijak kau. Hati-hati kau nampak cuma senyum-senyum nih. Hatinya berat semua dalam muka kau. Ya. Allah. Jelas ya? Jadi kalau ada jenazah, tengok siapa yang lebih dekat. Pak Kiai itu bilang, ini siapa anaknya nih? Siapa ayahnya? Kau. Kalau perlu diajarkan setengah jam, kau yang baca ini kau mimami. Begitu. Ngerti? Yang orang lain. Ya. Kenapa? Jelas itu? Ada yang mau tanya tuh? Tak berani bertanya nih jenazah soalnya nih. Jangan-jangan aku bertanya nih besok jadi jenazah pun ada bilang. Ya itu memang sudah bagian kita begitu. Ya. Paham gak tuh? Hidup mati itu kan permainan hidup. Mati hidup ini permainan begitu. Kalau tak mau mati, ya jangan hidup. Tak mau menghidup, mati saja. Ya udah, ini begitu sudah sunnatullah. Siap tak kita? Jadi orang tak ada yang ditakutkan itu sebetulnya. Apa yang ditakutkan? Sudah Allah yang memberikan tersebut. Ya, tapi memang tiga kita paling takut. Kita takut tiga macam cuma kita nih. Pertama takut miskin. Yang kedua takut sakit. Yang ketiga takut mati. Itu cuma. Paham? Kalau pangkat itu udah ada urusan deh. Jadi caleg-calok tuh. Tak ada itu urusan. Benar? Nah itu. Kalau kita pikir begini, aduh hai. Tak bisa tidur. Besok ini nyata aku nih bangun atau tidak aku nih. Ya. Wa syuritalah lis-salati 'alal maiti ma syuruti sa'iris salawat. Syarat salat jenazah di samping syarat-syarat salat yang lain ada beberapa syarat yang itu. Itu sama salat. Jadi jangan bilang tak berwudu. Ada orang bilang kalau salat jenazah tak pakai wudu usah kena doa. Itu jangan bilang begitu. Ya. Sama itu ya. Pertama taqaddumu mudhirihi. Taqaddumu tuhrihi ail mayyiti bima'in faturabin. Pertama syaratnya itu mayat disucikan terlebih dahulu baik dengan air maupun dengan debu. Nah, jadi kalau tak bisa mungkin terbakar. Ada kemarin yang sudah jadi, ada orang bercacing sudah 5 hari mati di kebun. Macam mana caranya itu? Nah, itu tengok nanti tayamumkan. Tuh. Maka bangkai manusia ini paling bau bangkai. Kalau kau mencium tak pakai tutup betul-betul hidung kau bisa kamu hilang penciuman. Manusia ini kenapa paling bau? Semua dimakan.
Punya Allah, punya malaikat kau bantai juga. Punya masjid dicuri, punya Allah. Dah punya awak dicuri betul. Orang yang banyak makan macam-macam tuh bau tainya. Sama. Kalau tai yang paling bau tai kucing. Itu paling bau dah. Tahu orang awak tu bilang tai kucing, itu paling bau dah. Ya, orang merepet tai kucing tu dah. Nah, itu. Tapi kalau tai walid, ketawa orang. Dapat piti. Ya, tu. Jelas bangkai manusia ni hati-hati. Ya, tu. Tapi walaupun begitu Allah katakan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri rasulun taib. Allah sudah muliakan bani Adam itu. Dibawa dia itu di laut, malah di darat dan di udara malah sekarang ini. Ya, itu manusia. Jadi kita ini tak ada apa-apa saudara. Kalau tak ada ilmu, ada amal, kebaikan, tak ada apa-apa. Kalau kita mati, berharga ikan gelama sikok daripada badan kita. Mau orang beli kita. Bini kita tak mau tidur sama kita. Betul. Takut orang, ayo berangkatkan. Paham tak kau? Tak ada apa-apanya kau. Jadi kalau tidak ada amal ibadah, apa yang kita tunggu lagi? Allahu Akbar. Ya kan? Kalau ikan gelama masih laku mungkin 100 perak dijual. Daging bisa dipotong-potong. Betul. Kalau kau, itulah kita tadi, ya, Bani Adam ini. Wa qala fa in waqa'a bi hufratin aw bahrin wa ta'addara ikhraju wa tuhruhu lam yusall alaihi 'alal mu'tamadi. Coba. Ini tahunnya. Saat apabila mayat itu jatuh ke dalam jurang. Tenggelam dalam laut yang sulit diambil dan disucikan, ngomong apa? Maka menurut pendapat yang dipegangi adalah tidak wajib disalati. Udah. Karena kalau disalati kan bisa dimandikan dulu, dikapan, disalati, kubur. Tak tahu kita hilang sama sekali. Saya ceritanya masuk ke dalam manjam itu apa? Sekitar apa? Ya orang menggali galian bawah itu ya, cari emas lah, cari apa di bawah itu, apa namanya itu? Menggali apa namanya? Barang tambang. Ya, itu mati. Itu aku mau apa? Tak bisa dilari lagi. Udahlah. Tak ada sembahyang atas kubur, dah ada lah. Sudahlah. Itu begitu bahagiannya. Jelas? Allahu Akbar. Dia cantik. Kalau ingat mati itu orang siap-siap. Iya ya. Begitu tuh maunya ya tak? Tuh. Wa alla yataqaddama al-musalli alaihi ayil mayyiti in kana hadiran walau fi qabrin. Amma al-mayyitul ghaibu fala yadhurru fi kaunuhu wara al-musalli. Yang kedua, orang yang mensalati tidak berada di sebelah depan si mayat. Bila di depan mayat, di belakang. Sini ayat belakang, ya. Jika mayatnya hadir, dia berada sekalipun sudah dalam kubur. Apabila mayatnya gaib, boleh saja berada di belakang orang yang mensolatinya. Dalam gaib, orang meninggal mungkin di mana? Kita salat gaib, ayo kita buat sipulan. Ya, as-salatu 'alal ghaibi rahimakumullah. Bisa disebut namanya as-salatu 'alal ghaib ala Angga bin Marsidi rahimakumullah, Allahu Akbar, ya. Fatihah yang kedua salat Nabi, yang ketiga doanya Allahumma setelah selesai bilang mari kita saksikan sama siapa? Tidak ada pakai saksi-saksi kan? Mari kita saksikan. Tidak ada saksi orang, tak ada. Mana tahu kebiasaan kan? Jelas? Ya, mati itu jelas sudah. Ya, tak kemana mau pergi tak tahulah. Ya, jadi kalau kita ngaji agama kita tahu tujuan kita kemana mau perginya, ngerti? Jadi kalau ke malam ini kita ketaatan, di situ tuh bagiannya, ya. Jangan mengharap kamu hidup besok, yakinlah kau. Maka dalam patah Arab itu berkata, kam min fatan amsa wasbah bahika waqpanu bil ghaibi wa hulin sujud. Berapa banyak laki yang muda-muda ini terbahak-bahak malam-malam ketawa, ternyata pagi-pagi kapan telah menunggu. Nanti kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpegang rahmatullah Rafi'i bin Arsyad. Itu dua yang mati, Rafi'i satu, Arsyad yang belakang itu ikut.
Tinggalkan. Aduh sayangnya kata orang berebutlah bidadari. Yang bilang berebut siapa? Cacing mah berebut. Karena tak ada amalan. Paham tuh? Ya, hati kau. Karena hafal Quran, hafal betul-betul supaya jenazah kau tak dimakan apa? Tak dimakan apa? Bumi. Kalau kata begitu dimakan babi kau. Ustaz ingatkan yang menghafal yang main-main ya. Hafal betul-betul. Ya. Jelas. Orang mati syahid tak dimakan apa? Nah, tuh ada amal tersendiri ya. Ya Latif. Wa yusannu ja'lu sukupihim salasatan faksar lil khabari sahih. Man shalla alaihi salasatu sukupin faqad ujiba aw ghufira lahu. Coba. Nah. Sunnah saf salat jenazah dijadikan 3 atau lebih. Bukan mesti penuh. Bisa 6-7 orang bikin 3 saf. Kalau kita tidak kan dipenuhi salat biasa. Sunnah saf salat jenazah dijadikan 3 saf atau lebih berdasarkan hadis Nabi. Jenazah yang disalati oleh 3 baris sungguh diampuni dosanya. Ya si mayit itu. Jelas. Jadi paling kurang masalah jenazah itu 1 orang. Tapi kalau sekampungan tak nyembayangi, sekampungan berdosa. Nah, jadi kalau 6 orang bisa dibagi 3 sapnya itu. 2, 1 di depan. Ngerti? Apalagi kalau banyak 40 orang, 100 orang. Ya, itulah alasan orang dikasih amplop tadi supaya uang minyak alasannya. Ke surga uang minyak tuh ya. Nah, tuh. Padahal kalau kamu tahu bukan begitu. Orang mendatangi jenazah sampai menyaksikan orang mandikan, mengkafani, mensalati, Allah berikan 1 qirat pahala. Aku nak tanya sama kau, pernah tak kau salat jenazah dapat 200.000? Pernah? Tak ada. Aku ustaz saja menjadah saya belum tentu dapat 200.000. 100.000 itu oke. Betul. Dengan talqinnya lengkap lah. Amplopnya lain lagi. Betul. Tak pergi kadang. Kadang kawan tak mengerti pula, orang biasa amplop, panggil orang tak beramplop, kasihan 3 orang. Ada yang begitu. Aku tak nyinggung, cuma aku nyepak cuma nih. Ya. Ada yang parah lagi, Pak. Kasih orang 10 amplop, 1 keluar, 9 masuk kantong. Ada juga tuh, dia ditanduk sama jenazah di yaumul qiyamah dia. Ada, maka aku sebut nih. Ya. Itu orang mati saya dikerjain sama dia. La ilaha illallah. Ya Allah. Wala yundabu takhiruha li ziyadatil musallini illa. Nunggu bupati Ustaz bilang. Ngapa bupati bukan apa kunci surga dia?